Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Ini kita kembali di lahan riset padi HMS 700 metode Tabamer. Hari ini menginjak usia 49 hari setelah ini dimasukkan, atau 49 HSS. Nah, kalau dihitung semai 21 hari berarti setara usia 28 hari setelah tanam. Hasil pengamatan pertumbuhan bagus, tapi sementara belum meninggi. Ini masih menyamping, batangnya kokoh, kuat. Dan yang menarik, kalau di 21 HSS kemarin saya hitung anakan 70 sampai 100, jadi 28 HSS kemarin saya hitung ini mungkin seleksi alami ya, jadi tinggal sekitar rata-rata 50 batang, namun besar-besar semua. Ini keras. Kemarin saya compare dari punya tetangga yang ditanam jumlahnya dari 2 kemudian sudah jadi 32 yang bagus itu, batangnya cenderung tidak kokoh, lunak karena pemupukan nitrogen ya. Kalau ini sangat keras sekali. Nanti akan coba saya jelaskan tentang perbedaan pemupukan metode Tabamer dengan konvensional. Untuk cabenya, alhamdulillah pertumbuhan sangat bagus ya. Saya dilihat dari samping, sudah saya pruning bawahnya. Ini daun mulus, tinggi udah hampir 20 cm. Perkembangannya bagus di dalam padi seperti ini. Sudah lebar-lebar dan besar, hampir semuanya seperti itu. Oke, ini pagi cukup cerah, kita sudah ngopi. Nah, ini saya coba jelaskan perbedaan pemupukan metode Tabamer dengan konvensional. Jadi kalau kita mau mempelajari untuk pemupukan tanaman, itu ada dua pemahaman yang cukup berbeda. Ada yang di fase vegetatif, ini terutama fase vegetatif ya, ada sebagian yang mengutamakan akar, ada yang mengutamakan daun. Secara umum di Indonesia, bahkan pemerintahnya sendiri saya kurang tahu, itu adalah mengutamakan daun. Jadi pemupukan yang mengutamakan daun cenderung mendominasikan N di depan, sehingga muncul istilah NPK. Jadi N-nya ada di depan, sehingga pemberian pupuk nitrogen cenderung lebih banyak. Ini akan berefek daun menjadi hijau, penambahan anakan banyak, namun biasanya di perakarannya agak menjadi masalah. Dan pemberian unsur N yang berlebih ini akan membunuh banyak agen hayati di tanah. Tanah juga menjadi rusak, padat, sehingga cenderung bergantung sama pupuk anorganik, seperti itu. Di sini saya nanti tidak akan membedakan organik dan anorganik, karena menurut saya itu sama. Kebetulan kita dulu kuliah di farmasi, kita belajar kimia dasar, kimia organik, kimia anorganik. Jadi keduanya bagi kami farmasis itu, organik maupun anorganik adalah sama-sama kimia. Perbedaannya adalah kimia organik, kimia yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan anorganik kimia yang berasal dari bukan makhluk hidup, bisa dari alam. Kayak fosfat itu bisa dari batuan alam. Jadi nggak usah terlalu dibenturkan, karena memang itu harus bersinergi. Namun yang banyak selama ini kawan-kawan pupuk organik menyalahkan pupuk anorganik dengan menyebut pupuk kimia. Padahal sama-sama kimia. Sebenarnya bukan anorganik atau organik yang salah. Di anorganik itu yang kurang pas adalah pemberian unsur yang berlebih, terutama unsur nitrogen. Nah, tadi pemupukan yang diadopsi pemerintah adalah pemupukan yang mengutamakan daun.
sehingga petani menjadi kecanduan pupuk kimia dan tanah rusak, hama dan penyakit sering datang. Nah, sedangkan pemahaman yang kedua adalah pemupukan yang lebih mementingkan akar di fase vegetatif. Nah, kami termasuk pemahaman itu. Jadi di awal konsep kita adalah bagaimana menyehatkan lahan agar akar menjadi lebih kuat. Bagaimana pH mendekati netral, kita masukkan agen hayati yang cukup, kita bikin POC itu kita masukkan ada trichoderma, ada Clydium, ada mycorrhiza, kemudian ada Plantaea, ada Aspergillum, ada Penicillium, ada Streptomyces, ada mycorrhiza, ada bakteri fotosintesis, ada Jacaba, jadi ada Saccharomyces. Cukup komplit agen hayati yang harus kita kembalikan ke tanah, karena mereka itu adalah pemproses pupuk-pupuk atau unsur hara yang masih mentah untuk menjadi siap saji. Kemudian untuk unsur makronya, pemupukan ala kita ini adalah dominannya fosfat di fase vegetatif. Nah, ambil contoh ini di bedengan ini, kemarin saya pupuk dasarnya tentu setelah dolomit ya, dolomit kemudian sterilisasi H2O2, baru agen hayati masuk. Setelah itu kita pakai vertipos, satu bedeng ini 3 kilo. Kemudian NPK Pak Tani 1 kilo, kita pakai NPK Pak Tani karena ada TE nya, trace element, ada boron, ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, cukup komplit lah, ada silikannya. Nah, untuk kawan-kawan petani semua, monggo silahkan pilih pemupukan di awal yang mengutamakan nitrogen seperti yang diadopsi pemerintah, atau mulai beralih ke pemupukan yang memperkuat akar. Dasar berpikir kami kenapa kita memilih pemahaman bahwa vegetatif lebih penting di akar adalah akar adalah mulut atau pintu masuk utama nutrisi unsur hara lainnya untuk bisa diserap oleh tanaman. Sedangkan nitrogen fungsi utamanya adalah untuk zat hijau daun, pembentukan klorofil. Memang punya fungsi-fungsi lainnya, tapi fungsi utamanya adalah itu. Ketika akar itu tidak cukup banyak, tidak cukup panjang, tidak cukup lebat, maka penyerapan unsur hara dari tanah akan berkurang. Dampak pemupukan yang menggunakan nitrogen adalah akar sedikit. Nah, untuk bisa pertumbuhan maksimal, maka dosis pupuk harus dinaikkan. Inilah yang saya bilang petani menjadi kecanduan. Nah, sedangkan dampak dari pemberian nitrogen adalah, kita tahu nitrogen itu mudah menguap, mudah terurai. Pemberian nitrogen itu secara riset 50-60%-nya adalah hilang dan sisanya yang tidak terserap, dia akan menyebabkan tanah menjadi asam. Jika tanah menjadi asam, maka fosfat yang harusnya berikatan dengan kalsium dan magnesium agar bisa terurai, fosfat jadi berikatan dengan aluminium maupun besi. Nah, hal ini yang menyebabkan tanah menjadi padat. Untuk pemupukan metode tabamer, tahap berikutnya adalah menggunakan pupuk daun yang kita racik sendiri komplit, itu NPK, namun itu juga bukan N amonium ya, N-nya adalah dalam bentuk nitrat sehingga aman buat daun. Kemudian fosfat yang mudah larut dalam air, kaliumnya juga. Kemudian kita ada kalsium, magnesium, sulfur, komplit, mikro, asam amino, bahkan kita berikan ZPT. Cuman pemberian ZPT juga kita memperhatikan antara yang fase vegetatif maupun generatif berbeda di dosisnya ya. Jadi pemupukan kita seminggu 2 kali atau 3 hari sekali lewat daun. Kemudian itu untuk vegetatif. Kemudian nanti ketika bunting, maka kita insya Allah akan taburkan pupuk kalium, bisa KNO3 April, PN April, atau Kamas, atau NPK Grower, ataupun KCL. Nah, sedangkan yang ke daun, pupuk kita dominannya lebih ke kalium, disusul fosfat, baru nitrogen sedikit. Dan CPT nya juga
Kalau di awal adalah auksin, cenderung dominannya auksin dan gibberellin, di generatif kita pilih sitokinin dan gibberellin. Ini tanaman usia adalah 49 HSS menurut perkiraan kami di 63 atau maksimal 70 HSS sudah akan keluar malai. Artinya 2 atau 3 minggu lagi kita bisa melihat padi HMS 700 ini akan keluar malai, dan kita akan hitung perumbunya keluar berapa, sehingga nanti kita sudah punya bayangan hipotesa yang kita punyai, akankah meleset jauh atau bisa masuk sesuai hipotesa. Kalau dilihat-lihat ini tanaman tidak begitu hijau, memang sengaja kita bikin tidak begitu hijau karena jika terlalu hijau itu mengundang serangga ataupun penyakit. Ini jujur insek belum masuk, kemudian fungisida yang secara umum mangkosa, patantrakol atau klorotanol itu belum, baru masuk tembaga. Nah, itu bakterisida, fungisida yang sebenarnya itu mineral yang baru kita masukkan, karena kemarin sempat kena hawar daun bakteri Xanthomonas. Oke lur, saya kira cukup sekian laporan dari Dusun Ngatirjo, Desa Cepoko, Kecamatan Kampi, Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.